Pemirsa, terima kasih Anda masih di Untuk Indonesia dan saya masih bersama Bupati Tanah Tidung, Bapak Ibrahim Ali. Nah, terkait dengan program prioritas Pak dan juga visi misi pemerintah Kabupaten Tanah Tidung dalam membangun daerah ini apa saja? Jadi kalau bicara program prioritas tentunya berawal dari visi misi ya. Gitu. Jadi kita punya visi misi, kita singkat bersih, bermartabat, sejahtera, indah, dan humanis. Kemudian dari visi tersebut kita turunkan menjadi misi. Jadi misi kita itu ada 7 misi. Pertama yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian misi kedua mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar dan pola tata ruang. Dan kemudian yang ketiga menciptakan pembangunan ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam. Dan kemudian yang keempat meningkatkan kelestarian lingkungan hidup. Dan kemudian yang kelima meningkatkan kemandirian desa. Kemudian yang keenam meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik. Dan kemudian misi yang ketujuh kita meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah. Dari semua itu kita buat lagi menjadi 10 program kita tentang KTT Pintar, berbicara tentang KTT Sehat, berbicara tentang infrastruktur. Kemudian kita berbicara tentang kebijakan melalui pembangunan, meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas dan kemudian yang kehidupan yang layak dan kemudian peningkatan kapasitas kerja di leading sektor perekonomian yang berbasis sumber daya alam ya. Dan kemudian peningkatan kinerja pemerintah daerah yang baik, bersih dan berorientasi kepada pelayanan. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita terhadap masyarakat. Termasuk juga pelayanan ketika orang ingin berinvestasi di tempat kita. Kira-kira seperti itu, Mbak. Nah, terkait tantangannya apa Pak sejauh ini yang ditemukan dalam rangka untuk membangun? Selama periode ini kita berbicara dulu ya tentang keberhasilan apa yang sudah kita lakukan. Mulai dari berbicara KTT Pintar. KTT Pintar itu kita bisa ukur indeks keberhasilan KTT Pintar itu 2021 pencapaian itu 63% dan alhamdulillah 2023 itu meningkat menjadi 64%. Dan kemudian begitu juga berbicara tentang KTT Sehat. Nah gitu. Jadi kita ada indikatornya. 2021 79% dan 2023 itu mencapai 82% Mbak Marcel. Dan kemudian juga kita berhasil tuh. Kita kemarin baru saja mendapat penghargaan, 2 hari yang lalu kita mendapat penghargaan Kabupaten Tanah Tidung itu stunting terendah nomor 2 berhasil di provinsi ditekan, ya, Pak? Iya, alhamdulillah kita berhasil menekannya cukup tinggi, Mbak. Baik. Dari 30% menjadi 15%. Nah, kalau berbicara tentang tantangan, permasalahan, salah satu tantangan kita hampir 46% wilayah kita ini hutan produksi. Mbak Marcel udah jalan-jalan belum ke area tempat RTH Yusuf Abdullah, tempat acara IRAU nanti? Ya, saya udah lihat ada persiapan-persiapannya tuh Pak. Nah, oke. Gimana historisnya? Nanti sebentar saya ajak Mbak Marcel ke sana deh sekalian. RTH Yusuf Abdullah ini berada di lokasi HGB Inutani. Ini juga jadi tantangan kita. Fasilitas bangunan, kantor sudah kita bangun Mbak Marcel, tapi kita nggak bisa memiliki secara utuh karena sertifikat HGB tersebut milik Inutani. Mereka punya lahan yang ada di tempat RTH Yusuf Abdullah sebesar 56 hektar. Nah, karena sudah tidak aktif dan tidak berproduksi lagi, sudah wilayah kerjanya sudah berpindah ke tempat lain, tapi dia memiliki sertifikat. Ini tantangan saya juga. Nah, sekarang 56 hektar lahan Inutani tersebut itu juga sudah diokupasi oleh masyarakat. Nah, kita juga mau membangun di sana, kita juga nggak bisa mensertifikatkan lahan tersebut. Kenapa? Kita sudah negosiasi nih, sudah pernah bersurat ke Pak Menteri BUMN waktu itu. Kita sudah pernah difasilitasi ketemu dengan Pak Sekmen, Sekretaris Menteri, kita berdiskusi dan dipanggil duduk bersama gitu. Nah, harapan kita memang sebenarnya ada langkah konkret gitu supaya bisa kita selesaikan. Dan hitung-hitungan kita daripada nanti diokupasi masyarakat, lebih baik diserahkan kepada pemerintah. Kita bangun fasilitas-fasilitas pemerintah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kita yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Kira-kira seperti itu, Mas. Dan memang PR besar kita tuh itu gitu kan, bahwa memang sampai hari ini itu belum ada titik temu dengan Inutaninya. Gitu. Dan lahan itu yang kita unik, kita pertanyakan juga bagaimana dia bisa memiliki sertifikat HGB-nya. Padahal sudah tidak ada kemudian sudah aktivitasnya. tidak ada ya? aktivitas. Okay. Daripada aset ini tidak termanfaatkan dengan baik, maksud kita kepengen mudah-mudahan ya diberikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung, menjadi aset pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung. Baik, itu yang kemudian dirasa menjadi tantangan atau menghambat begitu ya percepatan pembangunan yang ingin dilakukan Di Kabupaten Tanah Tidung. Iya, Marcel, itu yang menjadi hambatan kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi atensi khusus lah nanti dengan pemerintah pusat yang bisa melihat apa permasalahan yang ada di daerah. Ya, terutama
di Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Tanah Tidung. Kalau berbicara selanjutnya, dulu Kabupaten Tanah Tidung ini pertama dimekarkan, Pak Marcel, kita itu nggak punya jaringan listrik yang betul-betul 24 jam. Oke, bagaimana kemudian membangunnya, Pak? Jadi berbicara infrastruktur PLN dulu. Jadi PLN itu ada 5 desa yang sudah saya selesaikan dulu, tidak teraliri listrik. Kayak masuk itu pada saat usia Tanah Tidung 14 tahun, bayangin. 14 tahun usia Kabupaten Tanah Tidung masih ada yang belum mendapatkan listrik. Listrik. Nah, PR saya begitu saya jadi bupati dulu pertama, saya langsung genjot, Pak. Jadi ada 2 desa yang saya selesaikan di periode 2021 tahun pertama, yaitu Desa Belayanari dan Desa Seputuk. Alhamdulillah teraliri listrik. Dan kemudian yang kedua di tahun 2022 kita selesaikan Desa Bandan Bikis dan Bebatu Supa. Jadi jaringan infrastruktur lainnya kita selesaikan, dan kemudian 1 desa yang ada di Kecamatan Tanah Lia yang di ujung sana, dan alhamdulillah juga sudah saya selesaikan. Jadi hanya tinggal 2 desa yang belum teraliri listrik yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Tapi memang medannya yang agak susah karena di belah sungai, 1 desa Manjurutung. Nah, kalau berbicara lagi bagaimana Pak Bupati untuk pelayanan dasar air, kita juga itu juga jadi PR kita, Mbak. Karena wilayah kita yang cukup besar, penduduknya juga terpisah-pisah, terkelompok-kelompok antara satu desa dengan desa yang lain. Kemudian mendistribusikan itu semua ya, Pak. Nah, itu juga. Jadi kita berpikir keras, saya bagaimana memberikan pelayanan dasar nih. Bagaimana menyiapkan air bersih kan gitu, kebutuhan dasar. Nah, ini yang juga kita sudah lakukan, Pak Marcel. Jadi kita juga sudah memperkuat jaringan instalasi airnya. Jadi kita perbanyak jaringan instalasi air. Alhamdulillah sekarang Kecamatan Sesayap itu sudah bisa mengaliri Kecamatan Sesayap Hilir gitu. Kira-kira gitu, Mbak Marcel. Oke, tadi sudah dibocorkan sedikit nih oleh Pak Ibrahim ya bahwa ada acara IRAU ya Pak di lapangan RTH Yusuf Abdullah. Boleh kita sambil lihat-lihat ke sana, Pak? Kebetulan kita ada hajatan IRAU, ya nggak boleh kalau Mbak Marcel nggak datang ke sana. Kata orang di sini punya keyakinan ntar nanti kepunan, Mbak Marcel. Kalau gitu kita langsung lihat ya Pak ke sana gimana keseruannya. Silakan, Pak Marcel.